Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PDB BWIA Universitas Airlangga akan mempresentasikan hasil proyek kami selama satu semester yang berjudul Moringa Crunch. Apa itu Moringa Crunch? Baik, selama beberapa menit ke depan, kita akan bahas bersama mengenai produk Moringa Crunch. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adib Surya Ramadan. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Askar Rahma Aulia, Elia Tirtariwanti, Kalda Kamila Fadlia, dan juga Muhammad Reza Van Gobel. Presentasi pada kali ini akan diawali dari bagian latar belakang. Untuk bagian latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi seperti teman-teman yang ketahui bersama bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia dengan prevalensi 21,6% menurut SSJI tahun 2022. Rendahnya konsumsi sayur terutama pada anak dan remaja yang kurang menyukai rasa dan teksturnya membuat kebutuhan nutrisi masyarakat belum terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, tingginya minat terhadap makanan cepat saji khususnya di kalangan Gen Z membuat asupan gizi semakin sulit untuk dicapai. Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan inovasi produk yang bergizi dan disukai masyarakat. Daun kelor atau Moringa oleifera yang dikenal kaya akan nutrisi menjadi dasar lahirnya Moringa Crunch. Nugget sehat berbahan kalori yang enak, praktis dan bergizi. Dengan pemasaran online dan offline, produk-produk ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi sayur serta mendorong gaya hidup sehat di era modern. Lalu, permasalahan apa sih yang akan dipecahkan melalui produk Moringa Crunch ini? Yaitu yang pertama, rendahnya konsumsi sayur pada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Yang kedua, yaitu minimnya produk makanan sehat yang menarik. Dua hal itulah yang mendasari kita dan menjadi fokus utama kita dalam pemecahan masalah tersebut. Seperti yang teman-teman bisa lihat, terdapat 9 elemen yang menjelaskan BMC dari kelompok kami. Berikut diantaranya yang pertama key partners, yaitu dengan pemasok bahan-bahan, kemasan, dan pencetakan labels. Ada juga key research, yaitu supplier bahan baku berkualitas dan menggunakan alat praktis dan modern. Yang ketiga channels, kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi. Selain itu juga kami melakukan pameran atau bazar di acara Expo kemarin. Selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama, yaitu mulai dengan pengadaan bahan baku hingga pemasaran dan penjualan. Untuk customer relationship, kami mengadakan potongan harga di hari tertentu seperti pada Expo kemarin. Yang keenam yakni revenue streams melalui modal dan penjualan. Customer segment atau target pemasaran kita yaitu anak-anak, pelajar atau mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Yang kedelapan yaitu value profession atau keunggulan produk kami, yaitu unik, bergizi, harga terjangkau, dan tentunya praktis. Terakhir yakni cost structure, terdiri dari biaya tetap, produksi operasional, dan promosi. Itulah ke-9 elemen BMC yang kami gunakan dalam produk Moringa Crunch. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di bagian bisnis model kanvas, branding dari produk kami yaitu unik, bergizi, harga terjangkau, dan juga praktis. Mengapa demikian? Kami tidak memberi harga yang terlalu mahal untuk produk kami, di mana produk kami sudah terbranding bahwa yang ada di dalamnya adalah produk yang bergizi dan juga tentunya modern. Untuk strategi pemasarannya, kami tidak hanya memasarkan secara langsung, tapi kami juga memanfaatkan teknologi berupa media sosial sebagai media pemasaran. Untuk lebih lanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk strategi pemasaran kami, terdapat beberapa strategi yang kami gunakan dalam memasarkan produk yang telah kami buat. Yang pertama yaitu logo produk, seperti yang ada di PowerPoint, berwarna dominan hijau dengan ornamen daun dan gambar nugget sebagai identitas dan informasi bahwa produk yang kami buat adalah nugget berbahan daun kelor. Kemudian tagline yang kami buat sesuai dengan produk yang kami buat, yaitu Moringa Crunch, crunchy, bergizi, bikin happy. Kemudian media pemasaran. Untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu, kami memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk mengunggah poster dan broadcast sebagai media pemasaran kami. Kemudian untuk harga jual, terdapat dua varian yang kami jual. Yang pertama yaitu nugget siap konsumsi dan nugget frozen. Untuk nugget siap konsumsi, kami jual seharga 10.000 per box yang berisi 6 keping nugget. Dan untuk nugget frozen, kami jual seharga 9.000 per box yang berisi 6 keping nugget. Kemudian untuk evaluasi produk, terdapat beberapa hal yang perlu kami evaluasi pada saat produksi, yaitu pada saat tahap percobaan. Adonan yang kami buat terlalu banyak menggunakan tepung dan garam, sehingga hasilnya menjadi keras dan asin. Hal itulah yang kami evaluasi untuk produksi selanjutnya. Nah, pada penjualan pertama, kami mendapatkan laba yang cukup tipis. Hal ini dikarenakan bahan pokok kami mengalami kenaikan harga. Nah, laba kami pada penjualan pertama yaitu di angka 45.000. Kemudian pada penjualan kedua ini masih
proses kami untuk mencari pihak yang bisa diajak kerjasama. Nah, laba kami di sini juga masih cukup tipis, yaitu di angka 52.000. Kemudian kami bisa menemukan pihak yang dapat diajak bekerja sama dengan harga yang sesuai dengan kemauan kami, itu di penjualan ketiga dan juga seterusnya sampai penjualan ketujuh. Nah, di sini kami baru mendapatkan laba yang cukup dan juga signifikan di angka 58.500. Nah, laba kami dari penjualan ketiga dan juga sampai ketujuh itu mendapatkan laba yang sama dikarenakan kami memang mentargetkan jumlah produksi dari setiap produksi kami. Nah, kemudian yang di akhir yaitu kami melaksanakan kegiatan Expo Kampus, di mana jumlah produksi kami 2 kali lipat dari produksi-produksi sebelumnya. Yang pada penjualan-penjualan sebelumnya kami hanya menjual sekitar 15 box, pada kegiatan Expo Kampus kami menjual ada sekitar 30 box. Nah, dengan laba 117.000. Dan pada penjualan Expo Kampus ini produk kami yang sebanyak 30 box habis terjual pada sesi awal Expo Kampus, yang mana hal ini juga membuahkan hasil produk kami dinominasikan menjadi produk terbaik dari kelas kami. Bab selanjutnya, bab keempat, yaitu refleksi dan strategi keberlanjutan, yang berisi pelajaran yang didapat. Yang pertama, pentingnya strategi pemasaran yang efektif. Kami belajar bahwasanya penggunaan media seperti Instagram dan WhatsApp sangat berpengaruh dalam memperluas jangkauan promosi. Konten yang menarik dan komunikasi cepat membantu meningkatkan minat dan kepercayaan ke pelanggan. Selanjutnya adalah menciptakan inovasi, perlu melakukan uji coba yang berulang. Pengembangan dari produk Moringa Crunch mengajarkan bahwasanya produk sehat harus tetap mempertimbangkan rasa, tekstur, dan preferensi dari konsumen. Uji formulasi berulang menjadi kunci menghasilkan produk yang lezat sekaligus bergizi. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Kami mempelajari bagaimana menghitung modal, mengontrol biaya produksi, memilih pemasok yang tepat, serta menentukan harga berdasarkan analisis BEP agar usaha tetap kompetitif dan menguntungkan. Yang terakhir adalah kerja tim, kedisiplinan, dan komunikasi. Kinerja tim menunjukkan bahwasanya koordinasi yang baik, tanggung jawab, dan ketepatan waktu berkontribusi besar pada kelancaran produksi dan penjualan. Evaluasi ini menjadi pembelajaran yang penting untuk proyek kami berikutnya. Yang selanjutnya adalah rencana keberlanjutan. Mengingat pada semester depan seluruh anggota kelompok akan kembali ke program studi masing-masing, keberlanjutan produk Moringa Crunch ini direncanakan dengan fokus pada dokumentasi dan standarisasi proses produk yang lengkap. Setiap tahapan pembuatan, mulai dari formulasi adonan, teknik pengolahan, hingga prosedur pengemasan akan disusun dalam bentuk panduan tertulis agar dapat dengan mudah diteruskan oleh pihak lain yang berminat mengembangkan produk ini. Selain itu, kami juga merencanakan untuk menyerahkan konsep pemasaran dan laporan analisis finansial sebagai dasar pengembangan lanjutan. Dengan adanya dokumentasi yang terstruktur, serta hasil evaluasi dari penjualan selama 1 semester, kami berharap Moringa Crunch tetap memiliki peluang untuk dikembangkan lebih jauh, baik oleh angkatan berikutnya, lembaga inkubasi kampus, maupun pihak lain yang ingin melanjutkan inovasi ini. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengembangan dari produk Moringa Crunch ini, mulai dari para pembimbing, rekan tim, hingga semua pihak yang telah mendukung kami selama perjalanan ini. Tidak lupa, terima kasih kepada setiap konsumen yang telah mempercayai dan membeli produk kami. Dukungan kalian semua menjadi motivasi utama bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk yang lebih baik. Kami berharap Moringa Crunch dapat terus berkembang meskipun tidak di tangan kami, melainkan di tangan penerus-penerus berikutnya. Dukungan kalian semua sangat berarti agar produk ini dapat terus memberikan manfaat sebagai pangan sehat dan berkualitas. Mari bersama-sama menjaga keberlanjutan Moringa Crunch di babak baru. Terima kasih semuanya. Halo, kita akan masak-masak menggunakan sinematik. Aku calon mantu terbaik mamamu. Aku calon mantu terbaik mamamu.